Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurhayati, ana min qismil lughatil arabiyyah wa adabiha fi Jami'ati Syekh Nurjati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipikal pembelajaran saya untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Al-Wasail At-Ta'limi dosen pengampu Ustadz Muhsin Riyadi MA. Sebelumnya saya akan menjelaskan tipikal pembelajaran menurut Bobby the Potter. Menurutnya ada 3 metode. Yang pertama visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga kinestetik. Yang pertama metode pembelajaran visual. Nah, metode pembelajaran visual itu biasanya memfokuskan pada penglihatan. Ketika mereka melihat sesuatu yang baru, biasanya lebih memfokuskan pada visual agar lebih mudah memahami dan mengerti. Biasanya mereka juga itu lebih suka membaca daripada dibacakan. Mereka juga lebih suka dalam keadaan hening daripada dalam keadaan keramaian. Yang kedua, metode pembelajaran auditori. Biasanya pembelajaran auditori itu lebih memfokuskan pada pendengaran. Jadi mereka itu lebih suka ketika belajar itu diterangkan terlebih dahulu oleh guru atau dosennya. Dan ketika belajar biasanya mereka itu lebih suka dalam keadaan keramaian. Misalkan mendengarkan musik. Yang ketiga itu metode kinestetik. Metode kinestetik itu biasanya lebih memfokuskan pada gerakan. Contohnya itu misalkan ketika belajar itu lebih suka dipraktikkan. Dari ketiga metode itu, menurut saya termasuk dalam tipikal pembelajaran auditori. Karena ketika belajar itu biasanya saya lebih suka ketika dosen itu menyampaikan materi atau menerangkan materi terlebih dahulu supaya saya lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru atau dosen tersebut. Terus juga ketika sedang belajar, saya lebih suka sambil mendengarkan musik, tetapi bukan dalam keramaian. Maksudnya itu keramaian itu misalkan di luar, saya lebih suka di dalam kamar sambil mendengarkan musik. Selain itu juga, sepertinya saya masuk dalam metode pembelajaran kinestetik karena ketika belajar saya juga suka ketika langsung dipraktikkan. Jadi misalkan ketika saya mendapatkan materi baru oleh guru atau dosen, diterangkan terlebih dahulu, kemudian dipraktikkan setelah itu, karena menurut saya nanti lebih mudah dipahami dan tersampaikan apa yang guru atau dosen sampaikan. Terus mengenai hobi, saya mempunyai hobi menyanyi. Selain saya suka mendengarkan musik, saya juga mempunyai hobi menyanyi. Mungkin ada keterikatan antara mendengarkan musik dan menyanyi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.